Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hal seputar puasa Ramadan yang akan saya kaji pada subuh kali ini. Poin yang pertama mengenai ketentuan bangun dan makan sahur. Pertama, semua ulama sepakat bahwasanya bangun dan makan sahur itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah, atau dalam kata lain menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukum bangun dan makan sahur itu adalah mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Sehingga kalau ada orang sekarang puasa, tadi tidak bangun dan tidak makan sahur, fa innahu la ithma ala man tarakahu, maka ia tidak dihukumi berdosa sebab meninggalkan sahurnya, dan puasanya tetap lanjut dan tetap sah walau tanpa bangun dan makan sahur. Tapi insya Allah saya lihat wajah-wajah di sini, wajah yang sudah makan 2 piring. Insya Allah berkah. Kalau ada orang yang tidak bangun dan makan sahur sengaja, dia ngerasa aitan aku nih lah kenyang, jam 10:30 malam sebelum tidur lah makan. Aisyah tidak usah lagi makan sahur, bangunnya ketika azan subuh saja. Boleh, tidak berdosa. Hanya saja orang yang melewatkan sahur rugi. Ngapa rugi? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa innas suhura barakah. Bersahurlah kalian. Mengapa? Karena sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Berarti kita tadi yang sudah sahur dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, dalam bentuk apa keberkahan ini Allah anugerahkan kepada kita? Di dalam kitab ini disebutkan setidaknya ada 2 keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita yang tadi sahur. Apa yang pertama? Annahu yuqawwiyus shaima wa yunasyituhu, bahwa orang yang tadi sahur, sahurnya itu berefek menjadikan fisik orang yang berpuasa itu kuat dan dia lebih bersemangat untuk berpuasa. Ini berkah pertama, berarti berkaitan dengan fisik. Contoh, Pak, ada 2 orang, satu orang puasa sekarang, tapi dia tadi tidak bangun dan tidak sahur. Ada satu lagi, dia puasa, namun diawali dengan bangun dan makan sahur. Makan sahurnya saja 2 piring. Piring pertama lauk pindang, piring kedua lauk sambal tempoyak. Lahap kawan ini, kenyang makan. Pertanyaannya, 2 orang ini sama-sama puasa. Ketika masuk jam 12 siang, kira-kira dari 2 orang ini terlihat atau tidak perbedaan dari fisik mereka? Sedikit atau banyak pasti terlihat.
Wong yang tadi sahur makan 2 piring, walau sudah masuk jam 12, setidaknya masih ada energi, rainya masih terjengok seger. Ketimbang yang si kok kawan tidak bangun dan makan sahur. Tidak usah nunggu jam 12, mulai jam 9 pagi otaknya udah berpikir kemana. Ngako tadi tidak bangun sahur, ngako tidak makan pindang. Nah, dia sudah mulai ngerasa ada efek karena tidak bangun dan makan sahur. Ini berkah yang pertama. Jika tadi kita bangun dan makan sahur, insya Allah fisik kita selama 13 jam ke depan lebih dan kurang akan kuat menjalankan ibadah puasa. Lalu keberkahan yang kedua, ibu dan bapak yang berbahagia, kata beliau di dalam kitab ini disebutkan, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam riwayat itu disebutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berarti keberkahan yang kedua adalah keberkahan dalam konteks rohani. Dapat solawat dari Allah, dapat solawat dari para malaikat. Kalau Allah bersolawat kepada hamba, Allah menurunkan banyak rahmat kepada orang yang bangun dan makan sahur. Kalau yang bersolawat itu para malaikat memohonkan doa kepada Allah bagi orang yang bangun dan makan sahur. Istimewa didoakan oleh para malaikat. Makanya walau orang yang tidak sahur tidak berdosa, hanya saja dia rugi karena melewati beberapa momen keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya, wa yatahaqqaqu as-suhur bi katsiri at-ta'ami wa qalili. Makan sahur itu sudah boleh diwujudkan walau hanya dengan makan, baik makan itu porsinya banyak atau makan dengan porsi yang sedikit, walau bijur'ati ma'in, walaupun sahurnya hanya meneguk beberapa air minum. Jadilah minimal kita bangun dan sahur. Walau fisik kita merasa kuat, Pak, jam 10 lah makan, kemudian kita jam 4 bangun, minimal kalau tidak mau makan nasi, minum air mineral jadi, minum kopi jadi, apalagi nambah ngirup cukup pepek lebih afdal lagi. Yang penting ada isi waktu itu untuk makan atau minum dalam konteks sahur. Paham? Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, jemaah sering bertanya, Ustaz, orang dinilai sudah bisa sahur, kapan waktunya? Apa jam 10 malam pula boleh kita disahur? Habis tarawih makan, ya dah. Sudah makan nasi, makan kolak pula. Habis makan kolak, ngopi pula. Habis ngopi, ngudut habis 2 batang. Apa bisa itu dihitung sebagai sahur? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Mari kita simak. Beliau menuliskan, waktu suhuri min muntasifil laili ila tulu'il fajr. Waktu sahur itu bermula ketika sudah masuk pertengahan malam dan berakhir ketika terbit fajar atau bertepatan dengan masuknya waktu subuh. Inilah rentang waktu kita disebut sebagai orang yang sahur. Tengah malam
kalau waktu kita Indonesia Barat saat ini, lazimnya tengah malam itu jam 12 lewat. Berarti kalau sudah jam 12 lewat, jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, kita makan, kita minum, sudah dianggap sebagai sahur dan kita mendapatkan pahala sunnah sahur. Sehingga ini menjawab pertanyaan tadi. Kalau ada orang jam 10 malam, jam setengah 11 malam makan, walau dia mengatakan ini sahur, tapi secara syariat belum dianggap sebagai makan sahur dan ia tidak mendapatkan pahala sahur. Paham? Insyaallah. Jadi sekali lagi, waktu sahur pertengahan malam dia berpulang sampai dengan masuknya waktu subuh. Akan tetapi jemaah sekalian, wal mustahabbu ta'khiruhu, yang paling dianjurkan, yang paling sunnah, sahur itu diakhirkan. Diakhirkan kapan? Menjelang mendekati waktu subuh. Bukan menjelang waktu subuh, tapi mendekati waktu subuh. Ada hadis diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit. Beliau cerita, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Anas bin Malik bertanya dengan Sayyidina Zaid bin Thabit, "Kamma kana bainahuma?" Berapa jarak selesai sahurnya Nabi dengan masuknya waktu subuh? Ditanya, Nabi berhenti makan sahur sampai masuk azan subuh berapa lama waktunya? Dijawab oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, kata beliau, qadru khamsina ayat, seperti membaca 50 ayat. Itulah jarak selesai sahurnya Nabi dengan masuknya waktu subuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya, Ustaz, 50 ayat itu berapa lama? Suruh imam kita tadi, Ustaz Nabil, suruh beliau baca 50 ayat. Berapa lama sudah dapat waktu? Kalau Yasin berapa ayat? 83 ayat. Berapa lama kita baca biasanya? 15 menit standar. Yasin itu standar 15 menit, 83 ayat. Kalau cuma 50 ayat, berapa lah kira-kira? Wajar lebih dan kurang 10 menit. Berarti kalau kita konversi 50 ayat ke zaman kita sekarang, berarti Nabi selesai makan sahur yakni 10 menit menjelang masuknya waktu subuh. Ini bukti sahurnya Nabi diakhirkan sehingga selesai beliau sahur 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi hari ini jam berapa subuh? 4:52. Kalau subuh 4:52, ideal yang afdal sahur itu 4:10, 4:15. Makannya, bukan masaknya, bu, masaknya lebih sebelumnya. Telat kalau baru masak 4:15. Masaknya mungkin jam 3:30 atau jam 3:45, 4 kurang seperempat. Setengah jam masak, siap pucuk meja 4:15. Kita makan tidak usah lama-lama, tidak pula nak makan sejam, tidak makan ya 15 menit sudah lama itu makan. 15-20 menit, 4:35 selesai. Sebentar lagi masuk waktu subuh.
Ini yang afdol. Jadi biasakan sahur itu kalau di kita sekarang subuh 4:52, jam 4 ke bawah kita sahur, itu yang afdol. Hindari sahur jam 1, walau sudah sahur itu jam 2, ngapo rentan macam mana? Aduh, jam 1:30 lah sahur Pak. Itulah tadi makan 2 piring tadi dia. Habis dia makan sahur, nak nunggu azan subuh masih lama. Baru jam 2, subuh jam 4:52 nak jam 5. Karena makannya saking banyak, efeknya mata berat. Tidur dulu dia. Apa yang terjadi? Tidur dalam keadaan kenyang tadi bisa jadi menyebabkan dia berat bangun subuh. Azan subuh lewat, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bangun jam 6:30, subuh sudah lewat. Ini banyak kejadian Pak. Makanya kalau belum terbiasa, usahakan sahur itu di akhir saja. Tapi jangan mepet 5 menit azan subuh baru sahur. Jadi usahakan jam 4, jam 4:15 itu waktu yang ideal start makan sahur, dan usahakan berhentinya paling tidak 10 menit sebelum masuk waktu subuh, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu lagi, sikap lagi. Ada yang bertanya mana kedudukan waktu imsak? Karena ada sikap ceramah udah kan? Waktu imsak itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Waktu imsak itu hanya buatan orang Indonesia saja, tidak dikenal di Arab. Woi Pak, kami lah pernah ke Arab Pak, ke Kuwait sudah, ke Qatar sudah. Tahu di sana ada waktu imsak. Bahkan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama yang luar biasa, beliau menulis kitab yang menjadi rujukan seluruh ulama kontemporer di zaman sekarang. Judulnya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ensiklopedia fikih 4 mazhab di Masjid Agung. Kiai Haji Syarifuddin Yaqub beliau mengkaji kitab ini, fikih 4 mazhab yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia orang Arab, bukan orang kita, orang dari negeri Syam. Jelas di dalam kitab itu beliau tuliskan ada waktu imsak. Jadi waktu imsak itu sebenarnya jemaah sekalian, dalilnya diambil dari hadis Nabi tadi. Kisah Sayyidina Zaid bin Thabit pernah duduk makan sahur dengan Nabi, dan dia mengatakan Nabi berhenti makan sahur seperti membaca 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Berarti selesai sahurnya Nabi 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Ini landasan dalil penetapan waktu imsak. Namun harus kita paham ibu dan bapak sekalian, waktu imsak bukan lampu merah. Waktu imsak bukan lampu merah. Waktu imsak hanya lampu kuning saja. Bahasa fikihnya waktu dalam konteks at-tanbih, yakni kehati-hatian dan peringatan. Ini guna waktu imsak supaya tidak kejut Pak. Kalau tidak kata waktu imsak lagi lahap makan nasi rendang, azan subuh, terkejut kan? Makanya ada waktu imsak diberikan spasi 10 menit sebelum subuh, memberikan kehati-hatian dan peringatan. Siapa yang masih makan, kalau sudah bunyi sirine imsak di radio, mulailah selesai itu makan, bercepat, jangan lambat. Mohon maaf, siapa yang masih pucuk-pucuk perut bini, apabila sudah bunyi waktu sirine imsak, segera selesaikan. Apa sebab? Dengan lagi masuk waktu subuh. Beredo cabut, jangan lama-lama. 10 menit lagi masuk waktu subuh. Benar loh, ini ilmu. Jadi waktu imsak sekedar peringatan lampu kuning saja,
diambil dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu pertanyaannya, kapan lampu merahnya? Yang memang tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi hubungan badan, dan tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa. Maka semua ulama sepakat tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa yang merupakan lampu merah, yakni ketika masuk waktu subuh. Dalilnya jelas dari Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai tampak jelas mana benang putih dan benang hitam dari waktu fajar, yakni waktu subuh. Jadi batas akhir waktu subuh. Kalaupun kita sudah mendengar sirine imsak, kita nak minum kopi masih bisa, Pak. Kita nak ngudut wong yang masih ngudut dapat sebatang itu, Pak. Walau aku nak nyaratkan berhentilah ngudut, berhentilah. Dan nanti ini faedahnya itu. Kalau bagi aku, tapi kalau bagi bapak-bapak ya urusan pribadi. Yang jelas masih boleh, asal belum masuk waktu subuh. Karena batas akhirnya adalah masuk waktu subuh 4:52 ditandai dengan kumandang azan subuh. Faham kira-kira? Subuh yang dimaksud adalah azan yang kedua. Karena di zaman Nabi azan fajar itu ada 2 kali azan. Bapak umroh haji, dengarkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram azan 2 kali kalau fajar. Ini bertahan dari zaman Nabi sampai sekarang. Di zaman Nabi azan yang pertama itu bukan azan subuh. Itu hanya azan membangunkan orang untuk qiyamul lail atau untuk sahur. Biasanya 45 menit bahkan 1 jam sebelum subuh. Itu azan pertama. Di zaman Nabi dulu dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, yang warna kulit sahabat ini hitam legam, itu Bilal. Azannya azan pertama. Kata Nabi, kalau Anda mendengar azan masih ada minuman dan makanan, masih boleh makan dan minum. Maksudnya azan pertama yang dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Sedangkan azan yang kedua itu dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra. Azan kedua. Azan kedua inilah kata Nabi tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa. Inilah di zaman kita sekarang azan kedua itu sama dengan azan subuh. Kalau hari ini 4:52. Nah, saya di Palembang di galau-galau masjid azan sekali kan. Nah, azan subuh itulah sama dengan azan yang kedua di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik, saya kira ini saja. Sudah 5:55 dan terasa terbit kita jam 6:05. Silakan, masih ada waktu 10 menit sisa. Jika ada pertanyaan seputar materi boleh, jika tidak ada di luar materi juga boleh. Kami tutup dulu majelis sesi yang pertama ini dengan mengucapkan kalimat wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Silakan. Ustaz, saya tanya pada yang azan menandakan 2 kali tadi ada kode beda enggak? Ada yang pakai naum tadi pertama. Ya. Dua-duanya pakai naum. Dua-duanya pakai naum. Hanya saja as-salatu khairum minan naum, at-tathwib yang pertama itu konteksnya adalah membangunkan dan mengingatkan orang untuk sholat malam. Sedangkan as-salatu khairum minan naum dalam azan yang kedua itu sebagai peringatan dan pemberitahuan al-i'lam bahwasanya sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Jadi dua-duanya ada.
Ya, kalau kita di Mekah dengar kan, dua-duanya ada. Tapi ingat kalau konteksnya puasa, azan pertama belum menghalangi kita dari makan dan minum. Masih boleh makan dan minum. Tapi kalau azan yang kedua, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa. Dan satu lagi, saya ulangi materi bulan lalu. Patokan kita kalau waktu subuh, termasuk waktu maghrib nak buka, tidak hanya mendengar azan, Pak. Ini saya sampaikan lagi. Tidak mesti nunggu azan. Kalau jam di HP sudah tepat waktu subuh 5, jam 4 lewat 52, stop, jangan makan lagi, jangan minum. Kalau sudah 4 lewat 52, walau masjid belum azan, Pak. Karena bisa jadi masjid ini azan telat. Azan subuh di musola belakang sana baru azan subuh 4 lewat 59. Telat berapa menit? Telat 5 menit. Yang masjid di daerah jalan sana ada masjid kan di situ. Azannya baru jam 5.00. Telat dia telat 8 menit. Apa sebab? Muazzinnya bising dulu baru azan. Kenapa? Tadi sahur banyak ikut makan sambal. Pas masuk waktu azan pulas. Ke toilet dulu. Kebetulan hujan deras, belum ada jemaah yang datang, telat azan. Kalau kita berpatokan dengan azan di masjid saja, enak kalau belum azan subuh masih boleh makan. Sedangkan jam sudah 4 lewat 52, kita masih makan, cuman patokan nunggu azan di masjid, batal puasa kita menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Makanya konfirmasi dengan jam. Zaman sekarang nih Pak, tak kata alasan Pak, jam kita lah tepat waktu. Jam di HP kami dengan di HP Bapak sama Pak. Sekarang coba 5 lewat 58. Kenapa sama? Karena sama-sama terkoneksi ke internet. Kalau ada yang nyeletuk tak, jam aku beda, bukan 5 lewat 58, jauh beda 5 menit. HP kamu tuh habis kuota. Aman kuotanya masih ada, tepat waktu sama kan. Cobalah buktikan. Dari Sabang sampai Jawa Timur yang hidup di area waktu Indonesia Barat punya HP yang terkoneksi ke internet sekarang sama jam 5 lewat 59. Tepat waktu. Jadi kalau HP kita sudah menunjukkan 4 lewat 52 waktu subuh, stop, berhenti, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, walau azan subuh di masjid belum berkumandang. Maghrib sama, Ibu. Ini kadang-kadang maghrib ini nak nunggu azan nih ya. Kebiasaan kita dari kecil kan nunggu azan. Sebenarnya kalau maghrib sudah 18 lewat 17, ukur. Nabi nyuruh takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa ketika sudah tiba waktu. Kalau 18-17 sudah masuk, silakan berbuka puasa. Walau azan di masjid belum terdengar. Karena wajar, yakin Pak, tempat kami baik, azan maghrib puasa ini beda-beda. Azannya Pak, telat 5 menit, telat 7 menit, atau bahkan yang pernah tempat tua kami telat 10 menit baru azan. Ngapa mereka telat? Muazzinnya ngirim cukup pempek dulu baru azan. Apalagi kalau takjil dari warga lemak-lemak, ada pempek kapal selam, ada es kacang, ada kolak. Berpikir muazzin tuh Pak, kalau aku azan dulu habis tuh nanti makan kawan. Lebih baik aku makan dulu baru azan. Wajar telat 5 menit. Makanya patokan kita jam, menit dan detik. Kalau sudah tepat masuk waktu maghrib, sudah boleh berbuka puasa. Ada lagi bertanya, Ustaz, kalau patokan azan di TV cak mana? Boleh. Boleh. Ngapa? Karena biasanya azan di TV tepat waktu. Apa sebab? Yang azan rekaman. Lah direkam 2 bulan lalu. Namanya rekaman. Kalau sudah masuk waktu maghrib, langsung disetel. Karena rekaman itu tidak perlu lagi ngirup cukup pempek. Namanya rekaman. Kata produser, setel azan 18.17. Azan boleh kalau kita berpatokan dengan azan di TV. Tapi ingat TV-nya TV Palembang, jangan TV Jakarta. TV Jakarta cepat 10 menit. Bahaya itu Pak. Azan bulan, apalagi TV Papua.
Oh, jam lebih awal dari kita. Jam 4 lalu buka kawan. Lalu bangun video. Padahal azan maghrib waktu Indonesia di timur. Nauzubillah. Baik, demikian. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Ibu jamaah sekalian karena mungkin apa yang saya tanyakan Bapak Ibu sudah sangat tahu, sudah sangat hafal. Yaitu mengenai sholat tarawih. Ada yang mengerjakan 8+3, ada yang 20+3. Mengapa kita pilih yang 8+3 dan bagaimana sejarahnya? Bagus. Terima kasih. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertarawih. Hanya saja bilangan tarawih Nabi itu tidak disebutkan secara pasti. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah. Nih yang sering dipakai dalil wong yang tarawih 11 rakaat. Bahwa Nabi, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah menambah dan mengurang di luar Ramadan maupun ketika Ramadan daripada 11 rakaat. Nah, sehingga dari hadis inilah berarti Nabi tarawih 11 rakaat. Padahal Imam Al-Bukhari memasukkan hadis itu pada bab sholatul witri. Berarti 11 rakaat itu witirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini witir 11 rakaat. Lagi tarawih 8 rakaat baik itu bolong-bolong, ya tak? Itu dimasukkan Imam Bukhari pada bab sholatul witri. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan 11 rakaat itu witirnya Nabi saja, tidak lebih dan tidak kurang di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian berlalu masa, tiba pada masa zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melihat orang-orang berkumpul di Masjid Nabawi, ada yang sholat dewek di pojok sana, sholat di sana, sholat di belakang, sholat di depan, tidak tertib. Maka beliau berijtihad dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin